Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kembali saya Pendeta Sebastian putar-putar menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Salam dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Puji Tuhan, dalam kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bersama-sama akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan melalui renungan pengajaran Kata Ros Ministry. Firman Tuhan diambil dari kitab Amsal 24 ayat 1 sampai 34. Kitab Amsal 24 ayat 1 sampai 34. Saya akan membaca khususnya ayat yang ke-20. Ayat ke-20 berkata demikian: karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam. Karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam. Tapi firman Tuhan dalam kesempatan ini adalah masih ada hari esok bagi orang benar. Masih ada hari esok bagi orang benar. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, di ufuk timur sang surya mulai menyapa dengan pancaran sinarnya yang hangat. Seolah dia berkata, selamat pagi, masih ada harapan untukmu. Roda waktu terus berputar, melumat semua kenangan yang ada. Baik itu suka, duka, pahit, manis, keberhasilan, dan juga mungkin kegagalan. Andai waktu bisa diputar lagi, mungkin kita tidak mau mengulang kesalahan-kesalahan yang pernah ada. Tidak mau gagal, tidak mau mengecap duka dan pahitnya hidup ini. Semua sudah berlalu dan itu menjadi pelajaran yang sangat berharga. Tanpa terasa sudah 366 hari kita jalani dan kini kita berada di penghujung tahun 2020. Tetapi bukan berarti akhir dari segalanya. Sebagaimana mentari yang tidak pernah ingkar bersinar di pagi hari, esok pun masih ada bagi kita. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin saat ini hati kita mulai tawar oleh karena banyak goncangan yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin tatapan mata kita mulai kosong seiring berakhirnya tahun ini. Namun ingatlah bahwa di dalam Yesus masih ada pengharapan, ada kesembuhan, ada pertolongan, berkat dan keselamatan. Karena Dia adalah Sang Pembuat keajaiban. Masih ada mujizat. Bangkitlah, jangan lagi tawar hati, karena tawar hati hanya akan menutup visi, menutup semuanya. Kita tidak lagi mampu melihat kebaikan Tuhan. Dalam Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kalau kita tawar hati menghadapi kehidupan ini, atau mulai kita cemas, khawatir apa yang terjadi di tahun 2021, akan membuat kita tawar hati, terjadi kesesakan, maka kita tidak punya kekuatan. Jadi saudara kasih Tuhan, menghadapi hari esok, orang dunia boleh saja kalut, putus asa, dan hilang pengharapan. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, justru hari esok adalah kesempatan bagi kita untuk melihat dan mengalami mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya mau ulang, ini penting sekali. Anak-anak Tuhan, justru hari esok adalah kesempatan bagi kita untuk melihat dan mengalami mujizat Tuhan dinyatakan. Seperti pemazmur mengatakan dalam Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan.
Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Puji Tuhan. Karena itu jangan gentar menghadapi hari esok. Asal kita berjalan bersama Tuhan, hari-hari kita akan dipenuhi oleh kemenangan demi kemenangan. Kita bukan saja pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Itu ada dikatakan Roma 8 ayat 37 berkata demikian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Haleluya, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, jadikan hari terakhir di tahun 2020 ini menjadi suatu hari kebangkitan bagi kita, karena kita punya Yesus yang jauh lebih besar dari segala-galanya. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 firman Tuhan berkata demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru tiap hari kasih setianya bagi kita. Kiranya kita semua menyambut tahun 2021 itu dengan tetap optimis, jangan ada pesimis. Tetap optimis, sekalipun mungkin banyak orang yang meramal bahwa tahun 2021 adalah tahun akan lebih sulit dari tahun 2020, akan lebih susah di tahun 2021. Jangan penuhi pikiran kita dengan hal-hal berita-berita demikian. Sekalipun itu terjadi, tetap ada Tuhan membela kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita seperti dikatakan, Immanuel, Tuhan beserta kita. Jangan takut, jangan cemas. Serahkan segala hidup kita kepada Tuhan. Dekatkan diri kita kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Maka kita dapat menjalani tahun 2021 dengan tahun penuh kemenangan. Dan tahun 2020 adalah tahun di mana kita introspeksi diri. Apakah kita selama ini mengandalkan Tuhan atau mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan dunia ini. Apakah kita tahun 2020 ini masih banyak berbuat dosa, ya, yang melukai hati Tuhan. Saat ini kita introspeksi diri. Mari kita di tahun 2021 hidup dalam kebenaran, menjauhi dosa, berbagi kasih kepada sesama kita. Berkaryalah terus untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Tetaplah setia berdoa dan tekun membaca Alkitab. Jalani hidup dengan semangat di dalam kuat kuasa Tuhan. Mari ikuti pesan Ibu, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Anda sehat, keluarga sehat, dan Indonesia sehat. Immanuel, Tuhan beserta kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.